Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, perwakilan dari BHIMA Tansi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal UAS Akuntansi Keuangan 2 tahun 2019. Langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Nah, kasus pertama ini diketahui bahwa PT Andra didirikan pada tahun 2016 dan diotorisasi modal dasar sebesar 100 juta yang terdiri dari 500 lembar saham preferen dengan nominal 100.000 per lembar dan 10.000 lembar saham biasa dengan nominal 5.000 per lembar. Sebelumnya kita hitung ulang terlebih dahulu dari soal nomor 1 ini. Saham preferen atau bisa kita singkat sebagai SP. Di soal terdapat 500 lembar dengan nilai nominal 100.000, maka 500 lembar dikali 100.000 kita peroleh 50 juta. Selanjutnya saham biasa atau dapat kita singkat SB, yaitu 10.000 lembar dikali 5.000 rupiah, maka kita peroleh 50 juta. Kedua saham tersebut kita jumlahkan, yaitu 50 juta ditambah 50 juta, maka kita peroleh 100 juta. Kemudian masih dalam kasus 1 nomor 2, pada tanggal 3 Januari terjual 400 lembar saham preferen dan 2000 lembar saham biasa sebesar nilai nominal. Maka untuk cara menghitungnya, SP atau saham preferen sama dengan 400 lembar dikali 100.000, maka diperoleh 40 juta. Selanjutnya SB atau saham biasa 2000 lembar dikali 5.000, maka diperoleh 10 juta. Kemudian kita harus menjumlahkan kedua saham tersebut, yaitu 40 juta ditambah 10 juta, kita peroleh 50 juta. Untuk menjurnal transaksi ini, transaksi penjualan saham ini, yaitu tanggal 3 Januari 2001, keterangannya kas di debit sebesar 50 juta dan dikredit saham preferen sebesar 40 juta dan dikredit saham biasa. Selanjutnya yaitu nomor 3 masih dalam kasus 1. Pada tanggal 5 Januari terjual 1000 lembar saham biasa dengan kurs 102%. Cara menghitungnya, kita hitung terlebih dahulu harga nominalnya, yaitu dengan cara 1000 lembar dikali 5.000. 5.000 ini sudah ditentukan di soal, harga nominalnya sebesar 5.000, maka 1000 lembar dikali 5.000 kita peroleh 5 juta. Selanjutnya harga jual. Harga jual itu 1000 lembar dikali 5.000 dikali kurs sebesar 102%, maka diperoleh 5.100.000. Untuk memperoleh agio ataupun disagio, kita selisihkan antara harga jual dengan harga nominal. Apabila harga jual lebih besar dari harga nominal, maka kita peroleh agio saham. Di sini 5.100.000 harga jualnya dikurangi harga nominalnya 5 juta, maka kita peroleh agio saham sebesar 100.000. Untuk menjurnal transaksi ini, yaitu tanggal 5 Januari 2001, keterangannya kas di debit sebesar 5.100.000 dan saham biasa dikredit sebesar 5 juta, kemudian agio saham biasa dikredit sebesar 100.000. Selanjutnya nomor 4. Pada tanggal 6 Januari terjual 2000 lembar saham biasa dengan kurs 98%. Untuk cara menghitungnya masih sama dengan nomor 3, yaitu harga nominal sama dengan 2000 lembar dikali 5.000 diperoleh 10 juta. Kemudian harga jual sama dengan 2000 lembar dikali 5.000 dikali kurs sebesar 98%, maka diperoleh 9.800.000. Seperti biasa kita selisihkan untuk mencari atau menentukan apakah ini agio atau disagio, yaitu 10 harga jual dikurangi harga nominal. Harga jualnya 9.800.000 dikurangi harga nominalnya sebesar 10 juta, maka kita peroleh sebesar 200.000 sebagai disagio.
karena harga jual lebih rendah daripada harga nominal. Jurnalnya yaitu tanggal 6 Januari 2001, keterangannya kas di debit sebesar 9.800.000. Kemudian di Sagio saham biasa di debit sebesar 200.000 dan saham biasa di kredit sebesar 10 juta. Selanjutnya kita masuk ke kasus 2. Kasus 2 diketahui PT Andra menjual saham secara pesanan dengan ketentuan sebagai berikut. Pemesanan menyerahkan muka sebesar 50% dari seluruh harga saham yang dibeli. Harga jual saham sebesar 125% dari nilai nominal per lembar 10.000. Sisa pesanan harus diserahkan 60 hari sesudah tanggal pesanan. Sertifikat saham diserahkan pada saat pemesan melunasi seluruh harga saham yang dipesannya. Selama bulan Januari sampai dengan Juli 2016 diperoleh informasi sebagai berikut. Diperoleh pesanan sebanyak 100.000 lembar saham. Kemudian pesanan yang belum melunasi dan membatalkan saham yang dipesannya sampai dengan 30 Juli 2016 sebanyak 15 orang, masing-masing memesan 10 lembar saham. Berdasarkan data di atas diminta jurnal untuk mencatat penjualan saham sampai dengan penyerahan sertifikat saham. Yang kedua, jurnal untuk mencatat pembatalan pesanan saham jika seluruh uang muka dikembalikan dan saham dapat dijual kembali dengan kurs 135%. Dan yang ketentuan kedua, pemesanan yang membatalkan pesanan saham diberi saham setara dengan harga saham yang telah dibayarnya atau setara dengan uang muka. Sisa saham dijual dengan kurs 130%. Penjelasan dari sini terlebih dahulu bahwa pemesanan menyerahkan muka sebesar 50% dari seluruh harga saham yang dibeli. Jadi pada saat bulan Januari sampai dengan Juli 2016 itu kan diperoleh pesanan sebanyak 1.100 lembar saham, maka pada saat pencatatan pesanan itu sebesar 50% itu sudah dibayarkan di muka. Selanjutnya harga jual saham 125 dari nilai nominal per lembar sahamnya 10.000. Jadi untuk penentuan kursnya dalam pesanan ini sebesar 125%. Sisa pesanan harus diserahkan 60 hari sesudah tanggal pesanan. Nah, tanggal pesanan ini kan dari Januari sampai dengan Juli. Pencatatan pesanan berarti kita catat pada tanggal 1 Juli. Kemudian sisa pesanan itu harus diserahkan 60 hari sesudah tanggal pesanan. Jadi pada saat pelunasan itu 2 bulan setelahnya aja, kurang lebih tanggal 1 bulan September, seperti itu. Baik, langsung aja kita masuk untuk cara menjawab kasus 2 nomor 1 dan nomor 2. Kasus 2 nomor 1. Jurnal untuk mencatat penjualan saham sampai dengan penyerahan sertifikat saham. Sebelumnya kita cari dulu jurnal pada saat pemesanan. Caranya, kita hitung harga nominal dan harga jualnya. Harga nominalnya itu 1.100 lembar dikali 10.000, kita peroleh 11 juta. Kemudian harga jualnya itu 1.100 lembar dikali 10.000 dikali kurs pada ketentuan soal yaitu 125%, kita peroleh 13.750. Kemudian kita selisihkan antara harga jual dan harga nominal. Apabila harga jual lebih besar dari harga nominal, maka kita peroleh agio saham sebesar 2.750, yaitu dari 13.750 dikurangi 11 juta. Seperti ketentuan soal pada kasus 2 nomor 1, yaitu penyerahan uang di muka sebesar 50%, maka kita hitung 50% dikali 13.750, maka diperoleh
6.875.000. Jurnal untuk mencatat transaksi pada saat pemesanan ini yaitu tanggal 1 Juli 2001. Keterangannya kas di debit sebesar 6.875.000, kemudian piutang pesanan saham sebesar 6.875.000, dan agio saham sebesar 2.750.000 di kredit. Kemudian modal saham dipesan sebesar 11 juta di kredit. Selanjutnya, jurnal pada saat pembatalan pesanan sebagian, yaitu di soal tertera bahwa pada tanggal 1 Januari sampai dengan akhir Juni, terdapat 15 orang, masing-masing 10 lembar itu membatalkan pesanannya. Maka cara menghitungnya itu 15 dikali 10 lembar, maka total pembatalan pesanan saham 150 lembar. Seperti biasa kita cari harga nominalnya. 150 lembar dikali 10.000 kita peroleh 1.500.000. Kemudian harga jual 150 lembar dikali 10.000 dikali 125%, kita peroleh 1.875.000. Ketika harga jual lebih besar dari harga nominal, seperti biasa kita namai agio saham sebesar 3.750.000. Dan uang muka yang sudah diterima itu sebesar 50%, maka cara menghitungnya 50% dikali 1.875.000, kita peroleh 937.500. Untuk menjurnal transaksi ini yaitu 30 Juli tahun 2001. Keterangannya modal saham dipesan sebesar 1.500.000 di debit, kemudian agio saham sebesar 375.000 di debit, kemudian kas sebesar 937.500 di kredit, kemudian piutang 937.500 di kredit. Ini sebenarnya jurnal kebalikan dari jurnal pada saat pesanan, hanya saja nominalnya yang membedakan, karena yang dibatalkan tidak seluruhnya, melainkan 150 lembar saja. Kemudian jurnal pada saat pelunasan pesanan atau penerimaan uang seluruhnya. Sisa piutang terdapat 6.875.000 dikurangi dengan 937.500. Ini merupakan pengurangan dari pembatalan penjualan saham sebesar 150 lembar itu sebesar 937.500, maka sisa piutang sebesar 5.937.500. Untuk menjurnal transaksi ini, maka tanggal 1 September 2001 keterangannya kas di debit sebesar 5.937.500 dan piutang di kredit sebesar 5.937.500. Selanjutnya, jurnal pada saat penyerahan sertifikat saham. Saham seluruhnya itu sebesar 11 juta, namun karena ada pembatalan sebanyak 150 lembar, maka dikurangi 1.500.000. Jadi 11 juta dikurangi 1.500.000, maka diperoleh 9.500.000. Untuk menjurnalnya yaitu 1 September 2001, keterangannya modal saham dipesan sebesar 9.500.000 di debit dan modal saham sebesar 9.500.000 di kredit. Selanjutnya kasus 2 nomor 2, jurnal pembatalan pesanan.
Ketentuan pertama, seluruh uang muka dikembalikan dan saham dapat dijual kembali dengan kurs 135%. Maka jurnalnya pada saat pembatalan itu, modal saham dipesan sebesar 11 juta di debit dan agio saham sebesar 2.750.000 di debit, kemudian kas sebesar 6.875.000 di kredit, dan piutang sebesar 6.875.000 di kredit. Selanjutnya jurnal pada saat dijual kembali. Kita hitung dulu harga nominalnya itu 1.100 lembar dikali 10.000, kita peroleh 11 juta. Kemudian harga jualnya 1.100 lembar dikali 10 juta dikali kursnya itu sudah ditentukan di soal 135%. Maka kita peroleh 14.850.000. Maka harga jual dikurangi nilai nominal, kita peroleh agio saham sebesar 3.850.000 rupiah. Untuk menjurnalnya, kas di debit sebesar 14.850.000, kemudian agio saham di kredit sebesar 3.850.000, dan modal saham dipesan sebesar 11 juta di kredit. Jurnal saat penyerahan sertifikat saham, yaitu modal saham dipesan pada modal saham sebesar 11 juta. Selanjutnya, pembatalan dengan ketentuan kedua, yaitu pembatalan pesanan diberi saham setara dengan harga saham yang telah dibayarnya atau uang muka. Sisa saham dijual kembali dengan kurs 130%. Bedanya dengan transaksi pembatalan ketentuan pertama, ini bedanya kas itu diubah menjadi modal saham. Maka jurnalnya modal saham dipesan sebesar 11 juta di debit, agio saham sebesar 3.300.000 di debit, kemudian modal saham sebesar 6.875.000 di kredit, dan piutang sebesar 6.875.000 di kredit. Selanjutnya, jurnal pada saat dijual kembali dengan kurs 130. Nilai nominalnya itu kita hitung 1.100 lembar kali 10.000, kita peroleh 11 juta. Kemudian harga jualnya itu 1.100 lembar dikali 10.000 dikali 130%, kita peroleh 14.300.000. Kita kurangkan harga jual dengan harga nominal. Mohon maaf ini salah. Jadi kita peroleh agio saham sebesar 3.300.000. Untuk jurnalnya, kas sebesar 14.300.000 di debit, kemudian agio saham sebesar 3.300.000 di kredit, kemudian modal saham dipesan sebesar 11 juta di kredit. Kemudian jurnal saat penyerahan sertifikat saham sesuai dengan nilai nominalnya. Modal saham dipesan sebesar 11 juta pada modal saham sebesar 11 juta di kredit. Selanjutnya kita masuk ke kasus 3, kasus terakhir. Nomor 1, saham yang beredar ditarik kembali sebesar 1.000 lembar dengan harga 13.000. Untuk menghitung penarikan kembali seperti ini, kita dapat menggunakan metode harga perolehan maupun metode harga nominal. Yang pertama, kita hitung terlebih dahulu dengan metode harga perolehan. Caranya 1.000 lembar dikali 13.000, maka kita peroleh 13 juta. Jurnalnya saham treasury di debit sebesar 13 juta dan kas di kredit sebesar 13 juta. Selanjutnya, menghitung dengan metode nominal. Nah, dengan menggunakan metode nominal, sebelumnya kita harus menghitung harga perolehan dan harga nominalnya. Harga perolehan kita hitung dengan cara 1.000 lembar dikali harga yang tertera di soal atau harga penarikan kembali, yaitu 13.000, maka kita peroleh 13 juta. Dan harga nominal yaitu 1.000 lembar dikali
10.000, yaitu harga yang tertera pada nominal saham. Maka kita peroleh 10 juta. Maka kita selisihkan antara harga perolehan dengan harga nominal. Apabila harga perolehan lebih besar daripada harga nominal, maka kita masukkan itu sebagai laba ditahan di debit. Jurnal lengkapnya seperti ini. Saham treasury di debit sebesar 10 juta dan laba ditahan sebesar 3 juta di debit dan kas sebesar 13 juta di kredit. Selanjutnya nomor 2. Saham yang ditarik dijual kembali sebesar 600 lembar dengan harga 12.000. Seperti biasa, kita terdapat dua metode harga perolehan dan harga nominal. Untuk metode harga perolehan terlebih dahulu, 600 lembar dikali 12.000, maka kita peroleh 7.200. Jurnalnya, kas sebesar 7.200 di debit dan saham treasury sebesar 7.200 di kredit. Kemudian kita hitung dengan metode nominal. Dengan metode nominal kita harus cari dulu harga jualnya berapa. Harga jualnya itu 600 lembar dikali 12.000, yaitu 7.200. Kemudian harga nominalnya kita hitung 600 lembar dikali 10.000, maka kita peroleh 6 juta. Nah, kita selisihkan harga jual dengan harga nominal. Kita peroleh sebesar 1.200.000. Kemudian untuk menjurnalnya, kas sebesar 7.200.000 di debit, kemudian saham treasury sebesar 6 juta di kredit, dan tambahan modal sebesar 1.200.000 di kredit. Apabila harga jual lebih besar daripada harga nominal, maka kita masukkan itu ke akun tambahan modal di kredit sebesar 1.200.000. Selanjutnya nomor 3, sisa saham yang ditarik dilakukan penghapusan dari peredaran. Nah, saham yang ditarik itu yang sudah dijual kembalikan sebesar 600 lembar, maka sisa sahamnya itu sekarang tinggal 400 lembar. Maka cara menghitungnya itu 400 lembar dikali 13.000, maka kita peroleh 5.200.000. Untuk menjurnalnya, saham treasury sebesar 5.200.000 terhadap modal saham sebesar 5.200.000 di kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.